Dan juga ada komen dari namanya siapa ya? Double M, naik dong titik lah gitu. Makanya saya nggak mau dinikahin sama orang Madura ya. Makanya saya nggak mau dinikahin sama orang Madura. Dulu di Madura katanya banyak terkenal dengan pesantrennya, tetapi kok kayak gitu ya katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para subscriber Faris Sambil Batualang, teman-teman sekalian yang baru pertama mungkin melihat video ini. Sebelumnya saya ucapkan welcome to our channel, di channel saya Faris Sambil Batualang. Oke, di sini saya akan menyikapi video yang viral di TikTok yang baru-baru ini. Ada seorang ibu-ibu atau mbak-mbak apapun itu sebutannya. Di sini saya hanya menyikapi. Sebelumnya saya ingin klarifikasi, di sini saya tidak membela suku Madura ataupun suku lainnya, karena kita sama, tetap bangsa Indonesia ya, dan kita tetap bernegara Indonesia. Itu tak akan bisa dirubah, karena Bhinneka itu Tunggal Ika, itulah pedoman kita gitu. Jadi berbeda-beda tetaplah satu. Oke teman-teman, sahabat juga semua, di sini saya akan mentari atau mengklarifikasi lah video yang viral itu bersama ya teman saya ini dari Jawa Barat ya. Saya sama ini bedanya kita beda Jawa, saya Jawa Timurnya, dia Jawa Baratnya. Jadi kenapa kita bersama? Karena kita orang Indonesia. Jadi sama seperti yang saya akan jelaskan di video ini. Video apa tersebut nih? Di sini telah viral di TikTok, seorang ibu-ibu ngambil video dari orang lain, mungkin salah paham ataupun salah tanggapan tentang orang Madura. Katanya di sini ya, ternyata orang Madura itu kejam. Ternyata orang Madura itu kejam. Kemarin saja si Sakur ngehamilin orang 3, udah hamilin ditinggalin gitu aja. Sekarang cuman nyuri aja dibakar hidup-hidup. Nah, sebelumnya di video ini terjadi di Madura, maling yang di Bangkalan itu dibakar hidup-hidup karena dia maling apa, mungkin nggak tahu apa yang diambil. Cuman terlepas dari itu, di sini kita tidak mengomentarin maling tersebut, kita hanya mengomentarin perbedaan antar suku begitu. Bersama kita Bapak Baim ya dari Jawa Barat. Halo, assalamualaikum. Oke, di sini ibu ini memposting sebuah status di TikTok. Dia bilang ternyata orang Madura kejam, dan mengundang para komentator yang ada yang julik, ada yang ini itu, sampai apa ya, menurut saya itu berlebihan gitu. Saya bukan sakit hati, karena sebelum saya ngomong tadi sudah diklarifikasi sama saya nggak bela suku ini suku itu, enggak. Di sini saya menengahi gitu. Jadi hati-hati dalam memposting sesuatu, karena kita apa ya, sensitif gitu ya kan Bu. Semua suku itu ya sama sih sebenarnya, nggak ada perbedaan. Kembali lagi ke kitanya, semua suku tuh baik, nggak ada kok. Jangan ya bawa suku. Yang jelas kita di sini itu ya saudara. Tergantung ya sikap kita di masa lalu tuh, semua itu ada balasannya. Iya, terlepas dari itu, apapun yang katanya dilakukan oleh Sakur, jangan semua dipukul rata gitu. Jangan langsung lari ke suku Madura, enggak benar ya. Iya, seperti halnya gunung. Kalau itu gunung satu sama lainnya kan tidak sama. Tidak sama, beda semua. Iya, beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi perbuatan manusia juga gitu. Jika satu melakukan kesalahan, bukan berarti semuanya harus kena begitu. Jadi di sini kalau ngomongin ini perbuatannya salah, udah perbuatannya aja yang dikecam. Kenapa harus bilang ini suku Madura itu kejam ya? Enggak gitu. Enggak. Gini aja deh, satu ya dari saya,
Kalau ngomongin tentang suku, mainlah ke Madura gitu, main ke Madura. Biar Saya sebagai orang Madura gitu, main ke Madura, teliti lagi apa yang ada di dalamnya. Kita ngopi bareng. Jangan hanya karena tentang ini nggak bisa duduk bersama untuk minum teh atau kopi. Seperti kita ngopi bareng nih. Saya dari Iya. Jawa Barat. Saya tahu orang Madura itu kenal baik. Nggak ada yang seperti itu, kayak jangan mengkaitkan satu orang semuanya jadi kena gitu. Iya. Iya, lebih baik kita introspeksi diri aja dulu lah gitu kan, sebelum mengecam satu orang. Jadi yang semuanya dibawa-bawa. Jadi nggak semua orang Madura kayak gitu. Contohnya satu aja ini. Ini telunjuk. Kamu bisa bayangkan nggak? Ini telunjuk bisa lebih tinggi daripada gunung loh. Percaya? Iya. Saat kita dekatkan ini telunjuk ke muka kita, ke mata kita, gunung yang ada di depan yang tingginya berapa meter gitu nggak kelihatan tinggi, pasti lebih tinggihan ini telunjuk kita. Tapi saat kita telusuri gunung itu, kita dekati gunung itu, bahwa tetaplah gunung itu lebih tinggi daripada telunjuk kita, berarti sama. Jika kita hanya mengomentari dari satu pihak, kita nggak melihat dari pihak yang lain, jadi akan ada misunderstand atau salah tanggapan tentang suku Madura, katanya yang kejam, bahkan dinilai ada yang ngambilin orang ini, terus habis itu semuanya dilibatkan jadi dibungkus satu kayak nasi bungkus ataupun apapun itu ya. Di sini saya akan bahas satu persatu komentarnya. Ini ada komentar dari Aida titik. Katanya di sini apa? Madura emang keras bro, katanya. Dulu aja aku dicekik orang Madura gara-gara aku titip beli pulsa sama pacarnya, katanya. Coba, seolah-olah hanya sebuah kesalahan nitip pulsa ke pacarnya, jadi saya dicekik gini, seakan semuanya jadi itu. Lain kali buat mbaknya yang komentar seperti itu, janganlah nitip ya, langsung aja beli biar enggak. Iya, bukan masalah nitipnya, hanya satu yang jadi permasalahan, jadi semua suku Madura jadi salah gitu. Jadi maaf ini ya, kita satu komentar yang dibahas ini, banyak lagi nih, katanya kejamnya minta ampun dan mengerikan, banyak pokoknya. Dan komen yang paling parah ini, ada komen yang menurut saya di luar batas begitu, katanya begini. Nah, di sini ada komen dari M titik di sini bilang, Madura mah kalahnya sama Dayak. Maaf nih ya bro, maaf sebelumnya. Saya ini dari Madura, tapi saya nggak memihak pada suku saya jika saya salah. Tidak, saya mengecam perbuatan orang Madura yang membakar hidup maling tersebut. Satu, perbuatannya saya salahin, tapi di situ kita tidak tutup mata, harus kita saring dulu benar apa tidak ini beritanya. Terlepas dari itu, jika memang ini benar salah, jangan membuka lagi luka yang lama mas bro ya, jangan membuka lagi luka yang lama. Karena apa? Kita dengan bangsa Dayak sudah aman, sudah berdamai satu sama lain, karena kita apa? Kita bangsa Indonesia. Mau kemana coba? Nggak mungkin kita walau hidup di luar negeri kita nggak pulang, dan nggak mungkin kita yang di Indonesia satu sama lain saling bertikai terus. Malulah sama dunia ini, ya kan? Di Eropa sudah maju, masa kita bertikai gara-gara ini, gara-gara beda suku. Nah, katanya di sini juga ada yang bilang ini di Madura katanya banyak terkenal dengan pesantrennya, tetapi kok kayak gitu ya, katanya gitu. Jadi bukan masalah kita terkenal dengan pesantrennya. Memang di Madura memang kental dengan ulamanya masih, karena apa? Di Madura itu mengandalkan apa? Adab dulunya gitu. Jika
dalam suatu permasalahan sudah tak ada yang namanya mufakat lagi, baru jalan terakhir mungkin itu jarang. Nah, mungkin katanya ada carok lah ini itu sudah nggak menemui jalan tengah yang bisa berdamai, udah nggak bisa, mungkin jalan terakhir, tapi itu jarang. Kita nggak sembarangan kok ngebacok orang atau ngebunuh orang di pinggir jalan kalau orang-orangnya benar. Sama juga di suku Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Kalimantan ataupun yang mana, nggak mungkin ujuk-ujuk kita ngebakar orang lain, tidak kan? Jadi terlepas dari itu, cari tahu permasalahannya di mana, benar apa tidak berita itu. Jika memang benar, memang orang-orang Madura membakar hidup-hidup, kenapa dibakar? Gitu kan bisa cari, nggak harus langsung mengejas. Oh ini suku Madura semuanya kejam-kejam ya. Ini semuanya seolah-olah gini loh, menakut-nakuti gitu, menakut-nakuti. Oh jangan sampai masuk ke Madura, di Madura senggol dikit bacok gitu, enggak. Nih, dan juga ada komen dari namanya siapa ya, double M, naik dong titik lah gitu. Makanya saya nggak mau dinikahin sama orang Madura ya. Makanya saya nggak mau dinikahin sama orang Madura. Dulu ayah saya meninggal karena dicelurit, dikeroyok orang Madura, sampai saya nggak punya ayah waktu masih umur 1 tahun. Nah, terlepas dari masalah itu Mbak ya, maaf sekali Mbak nggak mau dinikahin orang Madura, terserah Mbak gitu. Mbak nggak mau dinikahin orang Madura ataupun nggak suka sama orang Madura, terserah gitu. Karena apa? Kita nggak bisa mengubah pola pikir manusia karena kita bukan Tuhan. Pasti dalam hidup ada yang suka sama kita, ya alhamdulillah. Ada yang nggak suka, itu sudah pasti. Itu sudah hukum alam. Jadi ada yang suka, ada yang tidak. Itu permasalahan masing-masing. Cuman kalau bilangnya, makanya saya nggak mau dinikahin orang Madura. Orang Madura yang mana? Salahnya orang Madura apa sih? Nah itu saya mau tanya sama Mbaknya, salahnya orang Madura itu di mana dan apa salahnya? Yang namanya jodoh kan kita tidak tahu. Janganlah disalah-salahkan orang Madura ini itu, jangan disimpang-simpangkan. Semua kita di sini warga Indonesia semuanya sama kok. Jangan sebelah pihak atau suku. Dari saya sendiri dari Jawa Barat ya alhamdulillah kenal baik dengan orang Madura udah lama. Makanya itu. Jadi walaupun mereka ada yang terjangkit masalah dengan Madura atau sedikit cekcok dengan Madura, jangan bawa semuanya. Oh ini loh yang bermasalah. Jangan bilang suku. Kalau suku udah mengandung ras itu kan. Artinya suatu suku itu sudah nenek moyang, udah dari dulunya suku itu berada. Jadi jangan dirubah-rubah lagi oleh hanya karena apa? Hanya karena ingin cari followers, cari endorse atau apapun itu dari sosmed, terus semuanya dipukul rata. Enggak kayak gitu ya. Untuk Mbaknya tolong dipikir lagi, kalau bisa diklarifikasi tentang video itu ya. Jangan mengundang emosi semua bangsa, semua suku Madura gitu. Jangan mengundang, takutnya kita jadi salah. Mbaknya yang bikin status malah kita bilangnya menjelekkan suku yang satu dengan yang lainnya. Tidak, Mbaknya yang salah, saya yang salahin Mbaknya gitu. Mbaknya yang punya masalah dengan orang Madura, selesaiin dengan orang Madura yang Mbaknya itu punya masalah. Jangan semua bilang suku, jangan bilang ras di sini ya. Berhati-hatilah menggunakan sosmed ya Mbak ya. Satu kali lagi saya ingatkan, berhati-hatilah karena sosmed itu ibaratkan pedang gitu. Kalau pedang itu ditempatkan pada kepala kerbau, dia akan jadi daging, ya enggak? Dan kita akan memakan manfaatnya. Tapi kalau kena kepala manusia, jadi musibah. Itu aja ya. Saya nggak bisa bacain satu-satu, banyak komentarnya di sini. Pokoknya saya akan taruh di deskripsi ntar.
Apapun komentar kalian silahkan tanggapi sendiri. Ini dari saya, kesalahan dari saya, ataupun terlepas dari itu saya kelarin lagi, saya nggak memihak antara suku Madura ataupun suku lainnya. Di sini saya hanya menengahi, ya nggak Mas Bro? Iya, Kita ya. hanya menengahi karena menilai mbaknya yang sudah keterlaluan membuat VT atau postingan di TikTok hingga mengundang komentar halayak ramai atau netizen yang ada yang komentar baik buruknya itu. Makanya di sini hanya saya menengahi. Berhati-hatilah menggunakan sosmed, takutnya itu akan berbalik menjadi timbal balik untuk Anda, ya. Apa tanggapanmu yang terakhir Bro sebelum aku tutup ini Bro? Tanggapannya ya buat saudara-saudara kita dimanapun berada, ya tanggapan saya sendiri orang Jawa Barat ya. Saya mengenal baik orang Madura, nggak semua orang seperti itu ya. Ya mungkin yang namanya kesalahan manusia itu ya hanya Allah yang tahu ya. Dan kembali lagi ke kita, itu aja, hukum karma itu nyata. Iya. Hukum karma nyata gitu kan. Ya mungkin ya dilakukan secara apa yang dilakukan korban dulu gimana atau gimana ya, mungkin itu balasannya. Ya pesan saya Mungkin, sih ya buat para mungkin malingnya itu udah keterlaluan, udah sering kali ini, akhirnya nggak tahan lagi sampai segitu, mungkin bisa ya kan. Ya, tapi kan di sini saya nggak mengomentari tentang itu, kita hanya mengomentari tentang antar suku di sini ya. Oke. Hati-hatilah sekali lagi buat saudara-saudara ya, pergunakanlah sosial media sebaik-baik mungkin ya. Jangan membandingkan suku ini jahat, suku ini baik. Semua kita itu dirantau dimanapun kita berada, semuanya satu, Indonesia ya. Nggak ada suku jahat baik, itu nggak ada, semuanya baik-baik aja kok. Selesaikanlah dulu masalahnya dengan Mas Sakur ini ya. Oke. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata atau perbuatan atau ucapan dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya Faris Sampetualang dan teman saya Baim Beu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia satu. Bhinneka Tunggal Ika, tetap berbeda-beda tetapi tetap satu ya. NKRI harga mati, itu dah. Salam.